Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di 1 Juli ini. Untuk kuliah kali ini materinya lebih ke kita nyampurin semua yang kemarin udah kita bahas. Jadi untuk kali ini nanti kita akan coba modulnya, ada modulnya di modul 10. 11. Gimana? 11. Oh, di modul 11, sorry, di modul 11 yang kemarin udah terakhir itu kita VPN ya. VPN. Nah, untuk yang sekarang ini kita bakal bikin lab. Jadi mungkin dijelasin dulu kali ya. Oke. Oke. Jadi nanti kita bakal praktek di implementasi routing, switching, sama VPN dalam satu kesatuan. Nanti modulnya bisa kalian lihat di sini. Jadi nanti untuk yang ini, saya bakal kolaborasi nih sama Isnan. Jadi modelnya kita bikin interkoneksi antar lab. Jadi kan di sini kita punya lab ada 4 ya. Nah nanti kita random, kita bikin kelompok, kemudian nanti kelompok, kan ada 4 lab nih, masing-masing kelompok itu ada di lab masing-masing. Nah nanti untuk data-data teknisnya ada di yang sesuai dengan di classroom. Nanti kalian bisa cek di sini. Habis itu nanti misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi kan kita punya 4 lab. Nah, untuk kelompok grup 1 sama grup 2 ini nanti bakal saling piring. Kan kita udah belajar BGP, terus OSPF juga udah, tunneling juga udah. Jadi cara bacanya mungkin gini. Nanti grup 1 itu labnya lab 1. Jadi lab 1 ini tuh yang lab 1. Kemudian untuk yang grup 2 itu berarti lab 2 di sini. Lab 2. Nah, kemudian nanti piring tuh, nah piring tuh-nya ini udah diwarnain sih, jadi masing-masing saling piring aja gitu. Jadi nanti bakal BGP. Nah, nanti AS number-nya juga udah dikasih. Grup 1 piringnya ke grup 2, grup 2 pun piringnya ke grup 1. Cuman antara lab yang berbeda ya. Jadi nanti kita perlu tunneling dulu nih. Kita perlu tunneling dulu karena secara koneksi itu kan nggak langsung terhubung ya antar lab itu. Karena kan beda domain nih, beda sebenarnya si Venji ini kan ada di dalam server ya. Nah, server ini kan antara lab 1, lab 2, lab 3, lab 4 itu berbeda. Nah, jadi nanti kita istilahnya cross connect atau kita tunneling dulu. Nanti habis itu kalau udah tunnelingnya udah bisa, baru nanti kita piring BGP. Nah, kalau udah piring BGP nanti kita bikin di belakang kita bikin network OSPF dan network yang ke kliennya. Nah, ini sebenarnya yang ke belakang ini kita pernah nyoba di praktek yang BGP. Nah, jadi pokoknya nanti BGP dan tunneling. Oke. Mungkin untuk kuliah yang kali ini akan dipraktekin dulu. Jadi nanti saya sama Isnan bakal praktekin. Jadi nanti bakal ada dua share screen. Mungkin Isnan bisa share yang satunya lagi, Nan. Oke. Sorry. Nah, jadi kelompoknya udah dibagi ya? Ya, kelompoknya udah dibagi. Kan nanti di sini kalian ada tata caranya. Ya. Di sini ada tata caranya. Kalian bikin topologi seperti ini. Jadi ini modelnya ke cloud. Cloud itu artinya nanti ke internet. Nah, nanti tunnelingnya itu lewat internet ini, lewat si cloud-nya ini. Dari lab 1 ke lab 2. Nah, nanti seperti ini nanti dipraktekin. Nah, untuk yang kelompoknya, skemanya kalian tinggal pencet yang link ini aja, nanti muncul ke drive yang sama, data teknis ini. Oke, Kak. Oke ya. Kalau sejauh ini dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira?
Dari saya belum juga. Belum ya. Dari yang lain, ini paham kan yang ini dan ini nih, network SPF dan network client. Network SPF bisa di subnetting menjadi 3 subnet. Kemudian yang untuk VLAN juga 3 subnet. Jadi kan ini /24, kalian bagi lagi aja jadi 3 subnet, jadi slash berapa. Kemudian untuk OSPF-nya dibikin juga, dibagi lagi, di subnetting lagi dari /28 bisa berapa supaya dapat. Di sini kan kita butuh sekitar 3 ya, 3 VLAN dan 3 OSPF dan 3 subnet. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Sambil dicoba, ini kan kita share screen-nya bareng nih. Udah share ya, Nan, ya? Belum. Oh, Bentar. belum. Oke. Di kalian ada view gitu nggak? View terus share screen ada 2. Jadi kalian nanti kita live config aja nih berdua. Nanti kalian lihat yang di sisi satunya lab ini kemungkinan Isnan bakal di lab 2, saya ada di lab 4. Kita akan cross connect antara Isnan dan saya nih. Nanti bikin tunnel dulu, habis itu nanti kita connect. Gimana? Berarti antar lab itu konfliknya sama kan? Jadi kayak kita nyambungin 2 lab, tapi kita konfigurasi masing-masing lab itu sama. Sesuai data teknis yang di sini. Iya, sesuai data yang di Excel. Ya, jadi nanti IP1-nya segini, kalian config segini, nanti tunnelnya. Ini kan tunnelnya sebenarnya kalau kalian lihat nih 30. Jadi yang satunya 11, yang satunya 12. Nah, otomatis kan itu satu network tuh. Nah, jadi nanti kalian piring di situ sesuai data teknis di sini. Ada yang bingung? Nggak ada ya? Udah jago semua. Ini kita mungkin dari nol dulu ya. Bukan dari nol, maksudnya dari awal banget. Kita masih belum punya topologinya. Ya. Kosong. Kosong ya. Ini mungkin kita hapus dulu. Untuk routernya harus pakai yang ini ya, Nane? Yang berapa? Enggak. 5. Oh, enggak ya? Enggak. Bisa. Oke. Untuk routernya bisa pakai yang mana aja. Maksudnya untuk router Cisco bisa pakai yang mana aja. Oke, ini Isnan udah share? Udah. Udah. Nah, coba kalian lihat ada 2 share screen nggak? Kalian bisa lihat nggak? Bisa Kak, bisa pilih salah satu gitu. Bisa ya. Bisa ya? Oke. Ya, nanti kalian terserah mau lihat yang saya atau mau lihat yang Isnan atau mau bolak-balik. Kalau yang punya 2 layar itu lebih bagus. Jadi kalian bisa split. Jadi satu layar ke share screen 1, satu lagi ke share screen yang 2. Oke, mungkin ini aja kali ya. Yang awal-awal ini, yang dimaksud IP1 ini. IP1 ini adalah IP yang ke arah internetnya atau ke arah cloud-nya. Nah, untuk IP1 ini udah kita tentuin. Ini tuh IP-nya udah statik, udah saya tentuin. Udah kita ketentuin. Nah, di sini saya pakai IP1-nya yang 104.114. Oke, berarti di sini 114. Oke, step pertama kalian add dulu. Kalau biasa kan node ya. Sekarang kita bikin cloud-nya network. Nah, di sini kalian pilih yang cloud 9 atau cloud 9. Kalian save. Nah, nanti di sini bakal muncul si network ini atau si cloud-nya ini. Nah, kemudian kalian bikin atau add si node yang untuk core network-nya, untuk core routernya. Di sini coba pakai, kalian bisa pakai yang 3725 atau bisa juga pakai yang VIOS ini. Oke, enakan yang mana nih? Yang iOS saja, iOS. iOS saja ya. Oke. Sebenarnya perbedaannya cuma di interface aja ya. Iya. Nah. Kalau yang iOS gigabit.
Ya, gigabit. Kalau yang biasa itu dia fast Ethernet. Ini RAM-nya samain aja. Tipenya oke. Kita save dulu. Oke, di sini jadi gini. Kalian tinggal ini aja, konekin. Nah, di sini kalian bebas mau gigabit berapa. Untuk area internetnya, kalian save. Terus kalian nyalain. Mungkin Isnan juga sambil nyalain ya nanti. Apa tuh? Putar ya? Ya. Bentar ya, sambungin dulu, sambungin. Oke, siap, siap. Ya, maksudnya sambil aja, maksudnya kita jalan, ini juga sambil kita jelasin. Oh iya, kalau ini nggak bisa native console ya, kita pakai yang HTML5. Lupa topologinya bagaimana. Loginya. Oke, ini maksudnya boleh nanti enaknya gimana? Apa dinyalain dulu satu, nanti baru add semuanya atau satu-satu gimana? Add dulu dah, biar gampang. Add dulu ya, oke. Kita bikin topologinya dulu nih, sorry dimatiin dulu. Kita pakai yang iOS. Tuh. Ah, 14. 3 VLAN. Oke. Hmm. Switch. Oke. Nomor 1. Udah nih, mulai mulai nih. Belum dinamain. Namain dulu boleh. Kasih IP kali sekalian ya. Ya, IP. Oh, 1, 2, 3. Oke. Oke. Atau PC-nya ada 6. 5. 7, 8. 9, 10. Dua. 3, 4. 0. 1. 1.
Oke. Hmm, Belajar. ya. Oke. Ini ya. Gimana? Kristen mau ini? Apa? Gimana? Mau Udah, jelasinnya? Oh, udah nyalain aja dulu. nyalain ya. Hmm. Ya, ya. Oke, jadi ya kan di data teknis ini ada IP loopback, kemudian OSPF, dan network client. Nah, untuk nanti si IP1, IP tunnel, IP loopback ini adanya di sisi ada di sisi ini ya, apa? Core router ya. Terus yang nyambung Nanti ke gateway. ya, yang untuk nyambung ke gateway, terus nanti bakal connect tunneling ke sebelahnya, lab sebelahnya. Nah, untuk router core ke bawah, ini kita pakai metodenya OSPF, kita pakai routingnya OSPF. Nah, nanti si router core kan bakal setelah tunneling bakal piring BGP kan ya. Nah, setelah piring BGP nanti seperti yang kemarin BGP itu kita redistribute si OSPF sama belakang-belakangnya ke arah BGP-nya. Jadi nanti outputnya itu bakal di sisinya labnya Isnan bakal ada semua prefix yang di sini pun dapat semua prefix yang dari labnya Isnan gitu. Oke. Kak, gimana Kak tadi Kak? Jadi jadi kan ini kita di sini punya network nih, punya Iya. misalkan saya punya network nih di sini. Iya. Nanti kan tunneling ke arah Isnan. Iya. Oke, ke arah Isnan, Isnan pun punya network sendiri. Oke ya. Iya. Nah, setelah tunneling itu kan kita peer to peer kan. Maksudnya seolah-olah connect to point kan. Oke ya. Iya. Tunneling itu kan point to point ya. Iya. Karena ada tunnelnya kan. Nah, setelah point to point itu kita bikin proses peering BGP di situ. Kita nge-peer. Jadi nanti router core ini nge-peer BGP ke router core-nya punya Isnan. Yang di lab-nya Isnan. Kita config ininya aja dulu, Jep, Oke, IP1-nya dulu ya, biar IP1 dulu ya. kita bisa connect nih. Berdua kita bisa nyambung. Oke. Oke, ini bisa dilihat di Isnan juga lagi config, di sini juga lagi config untuk IP1-nya. Oke. Dan config terminal, yes. Isnan-nya. Oh iya, ini di modulnya kita nggak ini ya, apa namanya, nggak ngasih tutorialnya gitu, komennya apa. Iya, yes, Cuma betul. step by step doang. Karena semuanya udah pernah kita pelajarin gitu ya. Tinggal Iya. kalian tinggal diracik aja gitu. Oke, masuk ke interface yang ke arah internet. Saya pakai interface-nya G00 ya. Ya. G00. Ini biar tersambung, kita pakainya default root nih pertama. Ya. Default root. Root yang 00 ini. Jadi kemanapun dia pastinya lewat gateway si apa namanya, si gateway itunya, gateway tiap labnya yang cloud 9 itu. Nah, ini bisa lihat di modul. Kalau misalnya bingung pas ngebikin static rootnya,
Ini udah saya tambahin di modulnya buat IP gateway si Cloud 9 yang ada di tiap lab. Nah, karena di sini saya pakainya lab 2, berarti gateway saya 102, yang belakangnya itu 102.1. Berarti saya bikin static root-nya 0000 default root, via-nya ke gateway-nya 102.1. Nah, terus buat first troubleshoot, coba ping ke gateway-nya dulu, bisa apa enggak? Nggak bisa, berarti harusnya udah aman nih. Jep, udah di config Jep. Udah nih, coba ping dulu ya. Ping ke gateway 108 104 1. 104 114. Bisa nih. Jadi untuk mempermudah mungkin itu ya apa? Untuk lab 1 itu 192.168 101 1. Kalau lab 2 itu gateway-nya 102 1. Lab 3 103 1, lab 4 104 1. Ini udah bisa ping ke gateway-nya. Nah, cuman Istan tadi IP-nya berapa nih? IP 1-nya? Bentar ya. Belakangnya 113. 103 berarti 192 168 103 113. 102. Oh, lu lab 2 ya? Oke, sorry. Lele berapa? Kurang dua Lab sih, 4. Kak. Gimana? Kurang dulu. Waduh, Waduh, Depan. enggak ini. Abang gak usah pakai. Putus-putus, Mas, suaranya nih. Gimana? gak usah pakai duit ya. Oh, ya. Itunya Gimana? kurang Oke. apa gak usah Sorry. pakai duit. Pakai 2. Kalau di dalam konfigurasi pakai 2 tetap. Nah, ini nggak bisa karena belum ada default routingnya. Pantes Nah. dari sini belum bisa. Nah, jadi caranya itu kita tinggal kasih IP root 0000 lewatnya gateway-nya 192.168 104.1. Oke, Udah nah, coba lagi. Bisa. Nah, ini pun bisa. Ke Isnan bisa nih. Oke, mantap. Nah, jadi untuk interkoneksi awal tuh seperti itu. Iya. Ini juga sebenarnya nyambung ke internet. Jadi kalau kita ping ke internet juga bisa. Yes, betul. Internet itu bisa di 888. 111. Itu 111. Jadi sebenarnya ini udah free ke internet sebenarnya. Cuman makanya kenapa kita bikinin data teknis ini supaya kalian nggak sembarangan ngasih IP. Karena kalau ngasih IP public nanti bakal takutnya crash atau apa dengan IP yang sebenarnya gitu. Menghindari itu jadi Nyambungnya kemana-mana. nah itu dia. Maksudnya misalkan nanti kalian milih IP one-nya maksudnya IP OSPF 111 kan internet. Nah, itu takutnya proses dia nyari routingannya malah ke satu yang di internet bukan satu yang di teman kalian mungkin gitu misalnya. Gitu. Jadi di sini harus hati-hati makanya dibuat tabel routing ini. Maksudnya dibuat data teknis kayak gitu. Oke, nah. Next step-nya gimana nih? Stepnya kita bikin tunnel dulu nih. Buat siap. di core routernya ya. Lupa nih config-nya gimana. Interface tunnel 0 kan ya? Nyampe dulu. Interface tunnel 0 habis itu nah dia udah up. Kita kasih IP address. Langsung IP add. Tunnelnya di 77. Ini gantian ya. Apa tuh? Jadinya 77 Isnan 13. Kalau yang ini 14. 10, 77, 13, 10. 10, 7, 7, 13, 14.
255, 252. Jadi karena P2P, peer-to-peer jadinya point to point jadinya pakai slash 30. Kurang 5. Oh iya, kurang 5. Sorry. Oke, udah kayak gini. Apa sih? Lupa juga konfigurasinya. Udah. Dia masih loading. Habis ngasih IP apa, Nan? Lupa. Tunnel tunnel source. Tunnel source GE berarti ya? Iya, G00. G00. Oke. Tunnel di situ? Tunnel source, tunnel destination. Destination 1077. Enggak lah. IP ininya. Yang 192.168. Oh iya, sorry. IP1-nya ya. IP1. Ini 192.168, 102. 101.113. Iya. 113. Udah ya? Udah. Oke, coba ping dulu. Coba kita ping. 77 14. Ping 1077 13. Oke, mau nih. Oh ya. Di sini kita nggak pakai IPsec dulu ya. 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 Kita tidak perlu yang secure. Ya, ini kita ini aja dulu. Yang open dulu aja. Iya. Tapi nanti kita kerjanya pakai apa enggak, Kak? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah lu sih. Nggak usah. Nggak usah. Oh, mau. Soalnya kayak mau tuh. Boleh kalau dicoba, kalau mau secure dicobain. Soalnya kita nyobain. Belum Kita bisa. nyobain belum bisa. Jadinya skip dulu. Ya. Terus kita piring BGP ya. Nah, ya, BGP. Nah, piring BGP-nya ini pakai IP si tunnelnya ya. Karena yang peer to peer itu kan yang point to point-nya si BGP-nya. Bentar. Kita bikin ini dulu lah. IP loopback-nya dulu lah. Oh iya, oke. IP loopback, lupa. LO0 IP 10. Sit dulu. Interface LO0 ya. IP loopback-nya jadi ini ya. Sorry. Ini karena 14 jadinya 113. 113. Berarti 10, 113, 113. Oh, di sini berarti 112. Oke. 114, sorry. 114. Terus BGP ya. Ya, BGP. Nanti S number-nya nyamain sama yang ada di data teknis saja. Ya, betul. Ini berarti kita pakai ini. Berarti AS number-nya 13, 655 13, yang satunya 655 14. Oke. Lupa juga. Router BGP. Udah. Router, oke. Terus Router BGP, habis itu kasih aja networknya berapa aja. network. Sorry, neighbor dulu, neighbornya IP tunnelnya yang lab 4. Habis itu remote ICE 655 14. 14 AS 655 14. Router BGP AS Ini 655. network yang di yang di advertise di BGP IPC loopback aja kali, Jep.
Ya kalau untuk yang sekarang loopback, cuma nanti kalau udah ada di belakangnya berarti kita semua kita Oh, advertise. mendingan yang lain via OSPF aja. Jadi yang di BGP si loopback-nya aja. Oh, oke. Untuk redistribute-nya kan tetap butuh di itu kan? Atau enggak? Iya, redistribute. Nanti di BGP di redistribute OSPF aja. Oke. Jadi maksudnya si network-network yang di bawahnya nggak perlu di advertise di si BGP-nya, jadi udah Iya, otomatis gitu. iya. Oke, oke. Ya, Neighbor-nya berarti 10, 7, 7, 13 ya? iya 13. 13 sama 113? 13. 13. Oke. AS. Remote AS. 655 13. Lupa, euy. Oke, oke. Tesnya gimana ya? Nah, ini udah ini adjacency udah up Tapi belum ada ininya. ya. Do show BGP summary. Nambahin itu, Jep, advertise network-nya gimana? Advertise network-nya network. Nah, dia pakai wildcard Pakai mas, pakainya mas gitu, Pakai mas. tulisannya mas, tulisannya mas gitu. Networknya sekian 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 mas, habis itu subnet masnya. Oke. Ini kalau dilihat untuk AS-nya udah up ya, nih. Udah ada piringnya udah. Iya, udah. Oke. Interface LO0 tadi belum di itu. IP address-nya 10, 114, 114, 114. 255, 255, 255, 255. Oke. Sip. Router PGP 655 14. Oke. Situ network. Misalnya berarti 10, 113, 113, 113. Masnya 255, 255, 255, 255 ya. Itu lagi masukin IP apa gimana? Masukin networknya. Network yang IP loopback di sini ya. Oh, sorry. Salah, IP-nya. Sorry. Advertise berarti 114. 114, 114. Oke. IP loopback-nya berapa, Jep? Kan IP lo, IP di sana. Bentar ya. IP loopback. Berarti 10, 10, 113, Bentar. 113, 113. Bentar ya. Salah nih masukin IP. 13, Benar deh. 113. 113. Oke, berarti ini jadinya 20, 13. Ini 20, 14. 20, 14. Oke. Oke, exit dulu. Right dulu. Oke. Show IP root. Udah nih, udah dapat BGP dari sana nih. Oke, udah dapet juga. Oke, coba ping ke ini, ke root apa IP loopback-nya. 113, 113, 113. Oke, bisa. Lanjut, masukin IP aja deh tinggal. IP yang ke router lain. Oke.
Nah, di sini kita punya /28. Mm. Baginya /30 aja ya. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Sampai biji sini ada yang bingung nggak atau gimana nih? Gimana? Jadi gimana Kak pembagian yang IP yang tadi? Waduh, OSF. Oh, itu kalian bisa ini sendiri aja. Apa? hitung aja. Hitung aja. Maksudnya ini kan /28, dapatnya berapa, nanti kalian bagi lagi. Misalkan kalian pakai /30, berarti nanti dibagi dapatnya berapa. Gitu. Yang penting jadi ada bisa punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, punya 6 IP buat IP di host. point to point antar router gitu. Nah, jadi ini kan antar router core dengan CPA dia punya satu ini kan, satu network, di sini satu network, satu network. Iya. Ya, jadi dari /28 kita bagi supaya mereka ini dapat masing-masing nih. Tanpa dalam satu network. Kalau misalnya kalian sebenarnya pakai /28 semua juga sebenarnya bisa, cuman kan nanti bakal gabung semua tuh. Nah, karena ini beda network, jadi dari /28 itu kalian bagi lagi, misalkan /30 atau /29 atau berapa. Oh, prefixnya boleh diganti gitu. Iya, karena subnetting ini kan. Kalau kalian lihat note di sini, jadi network kalian pun kalian dikasih /24 nih. Intinya kayak kalian beli /24, tapi kalian punya network banyak nih. Ya kalian manage sendiri gitu. Kalian subnetting lagi. Oh iya. Oke. Gitu kan ya, Aneh? Ya. Kalau subnettingnya lupa, waduh. Ya sebenarnya ini kan akumulasi dari semua sih. Dari awal sampai akhir dalam satu satuan. Oke. Sini berarti G01, G02. Cuma berarti sekarang kita ini aja ya, apa namanya? Add IP aja dulu. Oke. Address 10, 114, 114, 255, 255, 252. Lanjut. Router lagi. Exit interface G02. IP at 10, 114, 114, 5. 255, 255, 255. Oke, shutdown. Oke, ini teks 10, 114, 114. Terus 34. Sini 45678. Oke.
Oke, berarti cuman 2 interface saja ya? Yang ke bawah doang kan ya? Apanya tuh? Add interface-nya. Atau di semua router kita ituin? Di semua router. Oh, di semua router. Oke. Oke, 00. Oke, 00. Ini IP yang ke apa namanya? Yang ke user aja nanti aja ya. Oh, oke, iya. Nanti aja. Atau itu harusnya di luar kepala yang lain sih. Iya. Kita ngebuktiin aja yang ini untuk bisa advertise ke sampingnya gitu ya. Kita Ya. redistribute gitu ya. Mm. Oke. Dua. 255, 255, 255, 252. Oh, shit. Hmm, 10, 114, 14. Sip, pindah ke interface G01. G01. Interface 10, 114, 114. 9. 255, 255, 2. Oke. Aja. Belum yang satu itu lagi. Oke. Interface G00. Interface 14, 14. Oke. Udah? IP-nya udah.
Oke. Sekarang kita balik lagi ke core-nya. Masuk ke konfigurasi BGP 65513. Nah, kita redistribute dulu OSPF-nya. Apa OSPF dulu ya? Mic lu kayaknya itu nanti apa? Bocor. Apa? Mic-nya bocor. Bocor gimana? Ada noise-nya. Nah, udah hilang. Cek. Masih ada noise-nya. Nah, oke. Sekarang kita ini dulu deh. Config. SPF. Ya. Oke. OSPF-nya area berapa? 0 semua berarti. Area 0 semua aja dulu. Ya, area 0 semua. Untuk router ID-nya berarti beda-beda ya antar ini. Antar apa? Antar koneksi di satu network ke network lainnya. Router OSPF Apa ya? 12 deh. 14 berarti ya di sini. Ini bakal sama semua atau nanti 14, ada 15, ada 16 atau gimana? Bebas aja kalau ini mah. Bebas ya. Oke. Nah, ini baru ketika kita config OSPF-nya, kita advertise semua IP yang terkoneksi langsung, kecuali si apa namanya, kecuali si apa loopback-nya. Oh, oke. Oke, itu terus SPF. Itu network ya. Network 10.3.1.3.0. Kayaknya wildcard ya. Wildcard. Oke. 0.3. 10, 113, 114. 114, 114. 0, 0, 3, area 0. Kemudian network satu lagi itu 4. Oke. Di situ redistribute, BGP, AS-nya 13 subnet. Nah, itu IP network yang belakangnya 8 itu enggak, Kak? Yang mana? Masuk ke OSPF yang titik 8-nya. 3 itu. Ini yang di lab mana nih? Ya itu. Kauza. Yang Kauza. Yang mananya nih? 14.8-nya itu enggak dimasukin ke OSPF. Oh, dimasukin. Cuman tadi belum dipiring. Sebentar. Oke, satu lagi ya. 8. Oke. Karena ada 3 network. Kemudian baru kita redistribute BGP 65514. Konfigurasinya apa? Udah di redistribute ya? Subnets. Subnet ujungnya. Oke, dah. Ini OSPF-nya belum? Sorry, ini OSPF yang BGP-nya belum? Ya. Router BGP 65513, tinggal nambahin doang ya. Router BGP Distribute 65514 OSPF 17 subnet. distribute OSPF 14. Nggak pakai subnet kan? Subnet. Ya.
Nah, rebootnya juga cuma di router core-nya aja. Oh, oke. Ya, di bawahnya harusnya ngikut ya. Lu show IP root bakal dapat kah? Nah, ini dapat ya udah dapat nih. 113, 132, 4 sama 0 ya. Ini kok belum ya? Belum dapat, coba show lagi kan. Yang ada BGP-BGP-nya. Belum. Oh, sorry. OSPF-nya belum. Bentar. Udah. Udah ya? Udah. Oke. Udah dapet. Ada 3 network. 113, 0, 4, 8-nya nggak ada. 8. 8 yang mana ya? Oh, 8-nya yang bawah ya. Oh, sorry, ini belum tadi makanya 8 itu belum di setting OSPF-nya. Jadi tadi harusnya nggak dikasih dulu gitu. Kalau misalnya nanti kalian itu udah full config semuanya, baru itu bisa masuk yang 8. Itu di router sebelahnya kan? Ya, router yang bawahnya lagi. Harusnya udah di distribute sama OSPF itu sendiri kan ya? Iya. Oh iya. Ya makanya tadi berarti nggak perlu tuh yang 8. Lanjut ke router 23 ya. Oke. 13. Tapi di sana dapat 8 kan? Apa? Dapat berapa? Dapat 10, 114, 114, 8 dapat nggak? Enggak. 130. Enggak ya? Enggak dapat. Oke. Karena dia nggak ada reconnect, dia nggak tahu siapa itu. 0 sama 4 dong. 10, 113. Do show run. Oh ya, kalian kalau misalnya disuruh capture configuration itu cukup aja yang do show run itu atau show running configuration itu nanti bakal kelihatan semua di sini. Konfigurasi yang kalian config. Jadi maksudnya nggak perlu repot-repot pas kalian lagi config, kalian capture karena kalau lagi config di capture itu biasanya kan ada kayak apa masih lagi salah config atau apa. Oke, do show run. Oke, OSPF 14, redistribute, dan oke. Berarti OSPF router OSPF 14. No. Tadi karena ini nggak termasuk ini ya, nggak termasuk direct connect, jadinya nggak boleh ini sebenarnya nggak boleh dimasukin. Udah nih, Jep. Bentar. Oke. Bentar. Router OSPF 14. Networknya 10, 14, 14. Di router 2 gue udah dapet nih network. Oh, oke, bentar. Ini OSPF-nya belum, man. Oh, semangat. Berapa nih? Ini A14 itu 0. 00003 area 0. Oke, sama ininya 8 berarti. Oke, sorry. Oke, di sininya berarti
Terus 14, networknya 10, 114, 4, ya 0, sama 8. Oke. Udah. Nah. Oke. Oh, Nah, ini udah dapat dari eksternal. dapat ya. Kalau SPF. Dapat. Ya, SPF. Oke. Coba di ping dari router 2. Jadi dapetnya kan 0,48 sama yang IP loopback ya. Iya, benar. Oke. Satu. Sip, bisa 2. 5. Oke. Ping 10, 113, 113, 9 belum bisa nih. 1. Oke, 2 bisa, 1 bisa, 2 bisa, 4, 5, 5 bisa, 6 bisa, 7 network, broadcast, 8, 9, 9 mau, 10. Oke, yang ke sana bisa semuanya? Semua ya, sama bisa. Bisa ya? Oke. Pokoknya intinya di router teman-teman ini harus sampai jadi begini dah. Ya, ini kita sebenarnya kurang ke bawah nih. Jadi nanti bakal harusnya ada network satu lagi, 172, 20, Ya, sekian. Nah, itu yang untuk VLAN ini ya. Nah, nanti kalian bikin VLAN. itu nanti teman-teman coba aja deh. VLAN-nya berarti pakai interVLAN. Iya dong. Iya. Jangan Nah, lupa. Ada 3 VLAN kan ya kayak? Ya, 3 Yes. VLAN. Terserah nyambungnya mau di router yang mana, router 3, router 2 boleh. Ah, betul. Secara topologi dan konsep dapat ya? Apa malah bingung atau gimana? Jadi tadi tuh yang ada di network semua yang ada di labnya Istan itu bakal muncul di lab kita. Maksudnya di lab yang satunya lagi gitu. Di lab. Padahal dia ada di tempat jauh gitu. Gimana nih tadi? Iya, network yang ada di lab piringnya pasti ke advertise juga di network sebelahnya, di lab sebelahnya lah gitu. Kak mau tanya, Ya, yang network OSPF-nya itu buat apa, Kak? oh, nih, ini lagi lihat di apa namanya di screen sih. Kak Isnan. Oh ya, oke, di sini kan ada 3 router nih, ya. Di sini ada 3 router. Nah, si untuk OSPF itu maksudnya dipakai buat apa namanya IP point to point antar routernya nih. Ya ini di sini kan tadi di sini dapatnya /28 nih. Nah, terserah deh nanti ngebagi. Aduh, salah. Malah bagi. Ya. Ini kan yang network OSPF dapatnya /28. Nah, nanti terserah teman-teman gimana caranya biar bisa tiap interface yang antar router ini bisa dapat IP lah gitu. Itu IP OSPF itu maksudnya ini. IP yang point to point antar routernya. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke.
Jadi yang tadi siapa? Kalian dikasih slash sekian, slash gede, kalian dikasih gede banyak IP, terus kalian bagi-bagi lagi, kalian subnet lagi. Iya. Ada lagi yang Ada lagi. Yang lain tidak bersuara. 18 kurang 2, berarti cuma ada 16 yang join. kayaknya lagi pada bermasalah deh koneksi. Oh, Telkom lagi penuh ya. Gara-gara apa tuh? Udah ada pendaftaran sekolah, CPNS. Waduh. Suram. Silakan. Oke. Pokoknya kalau misalkan nanti pas nyobain, kalau ada apa-apa di grup aja nggak apa-apa. Jadi biar semuanya tahu gitu, isunya apa, handle-nya gimana gitu. Jadi biar kita sharing-sharing aja. Karena ini kalau ini lumayan kompleks sih. Lumayan. Testingnya juga 2 minggu lagi. Iya nih. Pengerjaannya 2 minggu, Kak. Oh enggak. Ah, Kita Oh. testingnya dong. maksudnya nyari ide dan Semuanya. apa testing dan benar-benar bisa kayak gini tuh apa nyatuin antar lab-nya gitu. Iya. Butuh waktu. Oh. Udah pokoknya. Jadi sebenarnya si lab-lab ini kan server-server yang berbeda nih. Gimana kita caranya bikin routingan supaya dia bisa nih net. Jadi seolah-olah internet ini tuh gateway-nya lah gitu ya. Untuk penghidupan gimana nih? Ini? Depan Kita nggak ada ngumpulin atau presentasi atau gimana? Itu aja di Discord aja kayak liatin gitu, Kak. Bisa atau enggak? iya boleh. Itu aja paling. Pokoknya teman-teman siapin, cobain. Nanti kita bikin kelas lagi di Discord ya. Oh, kamu mau nanya, itu bedanya cloud, tadi kan pakai cloud 9 ya? Hmm. Itu kenapa pakai cloud 9? Oke. Ini saya bongkar secara teknis. Iya. Istilahnya back-end lah, back-end. Ya, saya bongkar di backend ya. Sebentar. Stop sharing dulu. Bentar ya. Oh ya, Jep. Boleh Jep. Sini aja. Oke, di sini boleh. Nanti yang bantu jelasin di sana. Lab 1. Jadi kita apa istilahnya ngakses dulu ke servernya. Ya. .main.id. Ini kalau teman-teman udah pernah pakai Linux gitu, main-main SSH, ini kita lagi coba akses ke servernya dulu. Oke. Ini udah ada di server lab 1. Nah, coba aja kita atau IP apa. Nah, di sini ini. ada namanya, kalau si EVNG ini ada interface bridge-nya dia lah gitu ya. Namanya Pinet. Nah, kenapa Pinet? Kenapa kita pakainya Cloud 9? Karena ya, Karena angkanya bagus aja sih. kita Nggak, ngasih jadi saya IP gimana? ada di Pinet. Suaranya hilang kan? Nah, sebenarnya kita bisa pakai cloud berapa aja sih, yang penting Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, hilang-hilangan. gimana, udah jelas? Nah, oke. Aku tiba-tiba jelas kan. Oh, udah. Biasa jelek lah. Ya, jadi apa namanya, kita bisa aja pakai cloud 1, 2, 3 bebas gitu. Yang penting
kita masukin nih IP gateway-nya itu di PNet berapa nih. Nah, berhubung kita masukin di PNet 9, jadi ya pakai Cloud 9 lah gitu. Makanya tadi kenapa gateway-nya 102.1. Nah, ini IP si Cloud 9 itu 101.1 kayak gitu. Semua di semua server. Tuh. Coba Jep, contoh lagi Jep, server di lab 2 Jep. Lab 2 ya. Oke, berarti kita sesa ke lab 2. Lab 2-nya pakai IP aja ya, 10, 10, 10, 12 ya? 11 atau 12? 11. Benar. Enggak mesti. Oke. Lab 3 ini. Oke. Ini kita ada di lab 3. Nah, Nah, kalau yang ini tuh lab-lab kalian yang pernah kalian ya, ini yang nambahin tuh. VUN ini apa namanya interface yang kalian pakai, switch, router, nah itu pakainya itu. Nah, sama ini juga di lab 9, lab 3 di Lab PNet 3. 9. Nah, terus gimana biar bisa saling komunikasi antar lab? Nah, kita pakai routingan juga antar server. Mana aja routing aja? Nah, kita pakai IP root. Nah, Nah, di sini. antar labnya kita masukin routingannya dah gitu. Intinya Jadi, gitu dah. kalau ini kan by default udah routing ke diri dia sendiri. Nah, kita bikin static root lagi ke yang lab 1, lab 2, lab 3, lab 4 gitu. Gitu deh. Nah, ini di apa namanya backend-nya si IVNG inilah gitu. Ya, nanti teman-teman kalau mau belajar kayak gini-gini manage servernya bolehlah kapan-kapan. Ya. Mumpung ada resource-nya. Iya betul. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Dari saya udah Kak. Oke, Paling nanti sih kalau lagi ngerjain. boleh. Ini ngerjainnya pun harus ini sih, harus bareng gitu Barengan nih. maksudnya. Ha-ha. Terus kalau Lucy itu gimana Kak? Kan bareng Kakak. Oh iya, nanti koordinasi aja sama Isnan atau saya. Iya, iya. Gampang. Bisa, Gampang. bisa. Atau mau bikin dua-duanya nggak apa-apa. Gampang, bisa. Bisa. Langsung beres ini. Bisa. Oke. Ini oke ya, semua dapat. Nggak ada yang apa sendiri, yang sendiri sih nggak apa-apa sih. Nanti minggu depan hasilnya di itu aja dikasih tahu, dipresentasiin gimana koneksinya atau apa ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Ada lagi, Jep? Paling itu sih udah cukup ya. Nanti kalian coba-coba lagi aja maksudnya. Yang prinsipal tuh yang kalian coba apa koneksi ke cloud-nya beneran bisa ke internet atau enggak. Gitu. Kalau itu udah oke, otomatis nanti ke bawah-bawahnya gampang. Paling gitu aja sih. Dulu ya. Oke deh kalau gitu. Oke. Paling buat hari ini segitu dulu. Nanti kalau misalkan ada yang bingung ketika konfigurasi, langsung ini aja, apa namanya, confirm di grup aja, biar langsung kita bantu. Oh iya, nanti apa namanya,
buat login ke mana? Login ke labnya kita pakai akun lain lagi ya, maksudnya biar biar dedicate lah gitu. Oke. Akunnya per Kita grup nggak gitu pakai ya? yang akun yang lama gitu. Oh, bikin baru. Bikin per grup. Udah ada, nanti saya tambahin di ini, di apa namanya Excel yang ini nih, data teknis kelompok. Ada lagi, Jep? Itu aja sih. Udah. Oke. Oke. Paling hari ini segitu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oh ya, buat teman-teman minta doanya juga nih biar diberikan kelancaran. Berhubung kawan saya nih, insya Allah weekend ini pengen apa namanya apa ya namanya ya Nikah. menyempurnakan sebagian dari ajaran agama. Kayak begitu ya, Jep ya? Oh, Insya Allah. Insya Allah. Ya mohon doanya teman-teman supaya diberikan kelancaran lah gitu. amin. Ya, Amin, Kak. lagi dak-dikduk juga nih kayaknya. Ya gitu, jadi teman-teman terima kasih yang udah bisa hadir malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.